sahabat CFCD, kembali lagi di podcast Best Corner oleh Corporate Forum for CSR Development. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu core subject dalam ISO 26000, yaitu labor practice, di mana salah satu komponennya adalah corporate wellness. Sudah hadir bersama kita Profesor Hardinsyah sebagai akademisi dan ahli CSR sekaligus Sekjen CFCD. Apa kabar, Prof? Baik, Jan, gimana kabar? Alhamdulillah baik banget. Bagaimana Prof memandang labor practice itu sendiri dan mengapa labor practice itu penting untuk kesejahteraan perusahaan? Ya, kita bicara dalam konteks CSR, Corporate Social Responsibility, yang panduan internasionalnya sejak tahun 2010 namanya ISO 26000. ISO 26000 tentang Social Responsibility, Responsibility of any organization, termasuk corporate. Nah, kaitannya labor practice, salah satu dari 7 subjek inti, core subject dari ISO 26000 tadi, salah satunya adalah labor practice, praktek ketenaga kerjaan. Praktek ketenagakerjaan ini bisa menyangkut bagaimana perusahaan ya mempekerjakan orang, pekerja, karyawan, baik itu yang tetap, yang outsourcing, yang part-time, kemudian bagaimana membina hubungan kerja, ya, kemudian bagaimana menciptakan kondisi kerja. Kondisi kerja kalau ruangnya panas, jadi nggak produktif misalnya. Justru kalau dingin produktif, terus sebaliknya ada orang dingin jadi demam. Jadi sakit, nggak Ya, produktif. Jadi benar. itu kondisi kerja. Kemudian terakhir health and safety. Bagaimana kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Ada pekerjaan-pekerjaan bersiko juga kan, wah nyawa nih ya. Misalnya dia harus manjat, harus bekerja di gedung yang tinggi, atau membersihkan gedung kaca, itu kan health risk banyak sebenarnya. Di berbagai kantor pasti ada health risk yang harus diidentifikasi. Nah, labor practice tadi memang melalui ISO 26000 ini tidak wajib, tapi dianjurkan, ini harusnya jadi pandu bagi setiap organization termasuk corporate kalau mempekerjakan orang, ya baiknya tuh begini, diperhatikan. Mulai tadi bagaimana merekrut pekerja tadi, memperlakukan pekerja, hubungan dengan pekerja, sampai bagaimana komunikasi dengan pekerja, dialog istilahnya, dan health and safety-nya tadi. Oh, Yang membuat orang tujuannya apa? Supaya karyawan pekerja tadi jadi sehat, dia merasa jadi nyaman, merasa jadi sejahtera, menjadi kehidupannya lebih baik di kantor yang juga berefek ke rumah. Kalau di kantor stres, di rumah stres, hidup jadi nggak bahagia kan ya, kerja jadi nggak produktif. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Oh, jadi di dalam labor practice itu sendiri yang paling penting yang saya tangkap ya, Prof, yaitu, kesehatan sama kesejahteraan. Nah, menurut Prof itu kesejahteraan yang baik bagi, perusahaan maupun karyawannya itu yang seperti apa, Prof? Ya, kesehatan dulu ya. Kesehatan itu kan bisa fisik ya, fisik tubuhnya. Apakah dia kurang gizi apa tidak, itu fisik salah satunya ya. Apa membuat dia lemah lunglai atau dia membuat tambah kuat. Kemudian mentalnya. Kalau orang kerja banyak stres, itu juga merusak pada produktivitas ya. Kemudian kesehatan sosialnya. Bagaimana seorang pekerja berkomunikasi dengan yang lain, membina relasi antar divisi dengan atasan, itu kan hubungannya. Kalau hubungan tidak nyaman, itu seringkali dibilang lingkungan toksik kan. Betul. Lingkungan toksik itu mengganggu produktivitas. Ya. Kemudian apalagi kesehatan tadi, juga kesehatan finansial. Nah, ini kaitannya dengan kesejahteraan, itu ada fisik juga non fisik. Kesejahteraan finansial dan non finansial maksud saya. Kesehatan finansial ya sama dengan kesejahteraan finansial, tentang gajinya, upahnya, kemudian ada bonus apa tidak, ada asuransi apa tidak, apakah ada jaminan hari tua apa tidak misalnya. Jadi itu termasuk dalam kesehatan kesejahteraan, baik itu secara finansial maupun non finansial. Nah, seringkali juga di dalam perusahaan yang sifatnya tadi di luar finansial dikatakan corporate wellness ya. Bagaimana kebugaran kesejahteraan yang dibangun korporat untuk para karyawannya. Sebenarnya untuk seluruh sih, termasuk untuk pimpinannya, eksekutifnya, untuk shareholdernya, maupun juga internal stakeholder.
karyawan itu kan internal stakeholder, Iya. termasuk satpamnya. Jadi, corporate wellness sendiri itu berpengaruh banget ya Prof ya sama kesejahteraan perusahaannya ya? Kalau corporate wellness-nya baik, tentu tadi minimal stres, minimal sakit. Nggak sebentar-bentar ditelepon atau di WA, "Mohon maaf saya lagi di rumah sakit, sakit." Itu berarti kan mengganggu produktivitas kerja. Kalau karyawannya 190 orang seperti itu gimana? Kalau karyawan 150 orang seperti itu tiap hari gimana? Sakit-sakitan, Oke ya. oke. Menurut Prof sendiri, Hmm. untuk satu perusahaan itu memaintain corporate wellness, apakah, perlu biaya yang tinggi, Prof? Perlu biaya tinggi atau tidak? Pertama tentu tergantung pada strategi yang ditempuh ya. Program apa yang dilakukan, seberapa banyak karyawannya. Ya, semakin banyak karyawan pastilah biayanya dalam arti rupiahnya besar. Kalau persentase barangkali ya bisa efisien gitu ya. Iya. Jadi untuk membuat orang bugar itu yang secara sederhana pertama tentu bagaimana lingkungan fisiknya. Kursinya kalau nggak benar orang jadi cepat pegel. Mmm. Ya, kursi mulai dari yang murah sampai yang mahal ada. Satu kursi yang 5 juta ada. Mhm. Satu kursi yang 500.000 ada. Bahkan yang 200.000 ada. Tergantung ya. Oh, Ya, jadi yang penting bagaimana yang ergonomis pertama ya. Ya karena itu mengganggu ya. mhm. Kalau nggak ergonomis, sarana tempat duduk, meja, bekerja, atau yang sering jadinya nggak ada aktivitas untuk anti screen time. Ya karyawan sekian jam di depan screen aja. Ya itu membuat nggak bugar juga. Ya bagus juga kalau karyawan setiap 1 jam ada musik lagu gitu ya. Ada break sebentar, kumpul lagi. Paling tidak kan ada istilah morning tea ya. Mhm. Kalau dari barat yang diambil ya, ada istilah afternoon tea, break ya. Iya, coffee Ada, break. ya coffee break, ya morning break, afternoon break, nggak harus pakai kopi sih. Iya, Ya, bener ya. ya kalau saya sukanya air putih misalnya kan, jadi apa itu jadi plain water Oke. break gitu ya. Ya pokoknya ada break gitu ya. Oke. Entah itu 5-10 menit, itu juga penting. Apalagi sekarang ya, banyak bukti-bukti hanya dengan berdiri sebentar duduk lagi, itu sudah memberikan makna luar biasa untuk produktivitas. Oh, gitu ya, Ya, Prof. itu baru dari sisi cara duduk, cara kerjanya di kantor. Belum lagi orang karyawan yang ototnya cukup, itu akan jarang sakit, akan terhindar dari prediabetes, gula tinggi, akan terhindar dari berbagai rangkaian penyakit gangguan metabolik yang Mhm. nanti jadi diabetes, jadi jantung koroner, jadi stroke. Hanya dengan dia bagaimana supaya ototnya cukup. Nah itu orang kan cukup tidaknya udah kelihatan. Kalau dia gendut berarti itu bukan otot yang banyak, itu lemak yang banyak. Tapi kalau ini yang kelihatan berisi, ya Mhm. tangannya, lengannya, atas itu berarti cukup otot. Itu orang pasti dalam banyak penelitian ya itu berpeluang berumur panjang. Jadi kalau karyawan meninggal usia 40 dibanding usia 60, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan? Pasti yang 60 ya, Iya Prof, kan? ya? Oh, Usia baru 50 sakit-sakitan, tapi usia 60 sampai pensiun nggak sakit-sakit. Coba, untung atau rugi perusahaan? lebih untung. Nah, itu tadi maksudnya. Jadi, nah ada lagi jalur gizi. Itu gimana? Ya, bagaimana memberikan satu yang paling mudah tentunya edukasi, bukan memberi makannya. Tapi kalau perusahaan, apalagi yang offshore, yang perusahaan jauh, biasanya itu memang menyediakan catering sampai satu tempat catering ini bisa 1.000 orang, 2.000 orang, 5.000 orang. Mhm. Karena apa? Waktu istirahatnya sempit, tempat terisolasi, nggak mungkin mereka jajan keluar kan? Ya, karena itu supaya istirahatnya tertib, waktu makannya cukup, gizinya cukup, maka dibangunlah food Food service, service ya? penyelenggaraan makanan kayak kantin, catering gitu ya. Mhm. Itu perusahaan-perusahaan pertambangan banyak sekali itu yang membuat seperti itu. Jadi sehingga gizinya bisa diatur, berapa potong lauknya sekali makan, buahnya, nasinya, ya, kemudian sayur mayurnya, kemudian ada edukasi. Kalau Anda ngambil ini 2 potong, kolesterolnya sekian. Kalau Anda ngambil gini, berarti karbohidrat gulanya sekian. Ya, Oke. saya pernah suatu perusahaan besar, itu di mejanya ada edukasi gizi tuh.
Ya, satu telur sekian miligram kolesterol. Cukup maksimum sehari 2 telur misalnya dia bilang gitu ya. Kemudian satu potong dada ayam sekian. Jadi ada edukasi dan juga fasilitasnya ada gitu. Jadi itu kan bagian. Lagi-lagi tadi bayangkan kalau orang kolesterol pusing-pusing, hipertensi pusing, dikit-dikit pusing, dikit-dikit ininya merasa sakit tengkuknya. Izin lagi. Orang rapat dia izin. Orang pergi ke lapang dia izin. Akhirnya dikeluarkan, dia sendiri nanti nggak sejahtera kalau diputus hubungan kerjanya. Kantor sendiri kehilangan orang, apalagi kalau dia punya skill yang bagus. Jadi Prof bisa dipandang kalau Jadi mahal tidaknya tadi, ya tergantung apa yang dilakukan programnya. Mulai dari yang sederhana ada, sampai yang mahal ada. Sampai membangun fitness center ada. Ada perusahaan-perusahaan multinasional di Jakarta saya lihat. Ya, di gedung-gedung itu ada fitness centernya. Tapi ada juga perusahaan nasional, udah dikasih aja uang. Berapa sih fitness center sebulan 500.000 dikasih, tapi belum tentu dipakai kan. Bahkan ada lagi perusahaan ya, saya lihat setiap bulan Januari dievaluasi. Siapa yang lingkar pinggangnya lebar, gemuk, disuruh tanda tangan. Dikasih dana ke gym 1 juta, ya, tapi 4 bulan lagi harus turun sekian kilo lemaknya, berat badannya. Sampai ada yang demikian. Daripada hanya dikasih uang tidak dimonitor. Karena dia nggak bangun fitness center. Dan itu barangkali juga meningkatkan ekonomi ya. Betul. Tumbuh UMKM dikunjungi oleh banyak karyawan. Tapi karyawan di kantor bisa juga ada, apalagi yang di daerah yang terisolir ya. Ya mereka di situ bahkan tempat olahraga kan, ada tempat badminton saya lihat di berbagai perusahaan, ada pingpong, ada juga olahraga otak catur saya lihat. Ada juga bahkan lapangan golf itu beberapa mining company di Kalimantan ada punya lapangan golf saya lihat. Ya tergantung. Kalau lapangan golf pasti mahal kan? Iya, mahal banget Iya. pasti. Jadi tergantung lah. Kalau perusahaannya mampu ya dia akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Jadi tepat gak sih Prof kalau semisalkan corporate wellness itu kita pandang sebagai investasi perusahaan untuk tetap mensejahterakan bisnisnya maupun karyawannya? Betul, jadi itu investasi perusahaan bagi sumber daya manusianya, supaya manusianya tadi sehat, manusianya tadi merasa bugar, manusianya tadi merasa nyaman, manusianya tadi merasa diuongke bahasa Jawanya ya, diorangkan, diperankan dia sebagai manusia, ya, bukan binatang seperti kerbauannya narik gerobak gitu ya, atau membajak sawah gitu, ya. Dan itulah jadi salah satu sumber kebahagiaan ya. Kalau karyawan mengalami itu pasti karyawannya bahagia. Dan itu salah satu juga memaintain karyawan. Karyawan yang banyak stres, yang nggak produktif, pasti dikeluarkan. Terima kasih Prof Hardin atas pencerahannya mengenai corporate wellness. Terima kasih juga kepada Sobat CFCD yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Best Corner selanjutnya.